muncullah Joko Suprapto yang mengklaim bahwasannya ia telah menemukan bahan bakar dari air. Yo geng, gua Arjun, selamat datang di Jun's Corner. Oke geng, minggu kemarin kita sudah membahas tentang Indonesia yang dikatakan pernah melakukan sebuah penjajahan. Di video kali ini kita bakal membahas tentang temuan-temuan dan teknologi yang sempat membuat heboh di Indonesia, namun belakangan diketahui hanyalah sebuah pembohongan. Pada tahun 2006, Umar Hasan Saputra, seorang dosen IPB, mengklaim menemukan sebuah pupuk yang dapat menyuburkan tanah dan dapat meningkatkan panen padi hingga 17 ton per hektar. Padahal biasanya rata-rata per hektar hanya mampu memproduksi 7-8 ton saja. Penemuan ini dianggap dapat menjadi sebuah solusi bagi krisis pangan di Indonesia pada saat itu. Presiden SBY yang terpukau dengan temuan ini memerintahkan menteri dan jajaran gubernur untuk mendengarkan presentase dari Umar, serta memerintahkan kepada para petani untuk menggunakan pupuk yang dianggap inovatif tersebut. Namun sayangnya, setelah dilakukan uji coba oleh Departemen Pertanian, menemukan hasil yang bertolak belakang. Justru pupuk ini dianggap dapat merusak tanah karena hanya memiliki satu kandungan dari 26 unsur minimal yang harus dimiliki oleh sebuah produk pupuk. Produk ini sama sekali tidak memberikan manfaat seperti yang digembar-gemborkan. Padahal pupuk ini terlanjur diproduksi secara massal dan tersebar luas di kalangan para petani. Pada tahun 2007 hingga 2008, di mana saat itu telah terjadi kenaikan harga BBM di Indonesia, muncullah Joko Suprapto yang mengklaim bahwasannya ia telah menemukan bahan bakar dari air yang dinamakan dengan Blue Energy. Penemuan ini digadang-gadang dapat mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap minyak dan juga bahan bakar fosil. Pria asal Nganjuk itu mengklaim bahwasannya ia dan juga timnya bisa merubah air menjadi bahan bakar alternatif. Terdiri dari alat pembangkit listrik yang diberi nama Jodipati dan bahan bakar air yang diberi nama Banyu Geni. Presiden SBY sempat mengundang Joko Suprapto ke rumahnya untuk menjelaskan tentang Blue Energy. Bahkan SBY membentuk tim khusus yang diketuai oleh staf khusus kepresidenan bernama Heru Lelono untuk menindaklanjuti temuan ini. Kemudian dibangunlah infrastruktur produksi serta menggelontorkan dana hingga miliaran rupiah. Bahkan nama Blue Energy sendiri dikabarkan diberikan oleh Presiden SBY. Blue Energy sempat menjadi isu nasional dan sempat dipamerkan kepada dunia pada suatu konferensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim di Nusa Dua Bali pada tahun 2007. Nyatanya bahan bakar air yang ditemukan oleh Joko hanyalah konsep sederhana dari elektrolisis, sama yang dilakukan oleh Stanley Meyer pada tahun 1980-an atau Nikuba yang baru-baru ini viral. Dan akhirnya belakangan diketahui bahwasanya proyek Blue Energy adalah penipuan. Joko juga terbukti telah menipu Rektor UMI Khoirudin Basori dengan menawarkan pembangkit listrik yang diklaim dapat menghemat setengah dari biaya PLN. Sayangnya alat yang ditawarkan itu tidak dapat difungsikan. Atas kasus penipuan ini, UMI dirugikan sekitar 1,3 miliar rupiah dan Joko pun akhirnya dipenjara selama 3,5 tahun.
Belum lama tertipu dengan produk Blue Energy dan pupuk Saputra, pemerintah SBY kembali tertipu dengan penemuan padi unggul bernama Supertoy HL2 karya Supriyadi alias Toyong. Padi ini diklaim bisa dipanen 3 kali dalam 1 kali tanam dengan produksi 10 ton per hektar. Benih padi Supertoy HL2 ini diklaim merupakan hasil dari persilangan padi Rojolele dan padi Pandanwangi. Dianggap sebagai masa depan pangan yang cerah untuk Indonesia. PT Sarana Harapan Indopangan ditunjuk oleh pemerintah untuk mengembangkan Supertoy. Komisarisnya adalah Heru Lelono, orang yang sama yang telah mengenalkan kepada SBY tentang teknologi Blue Energy. Panen perdana Supertoy di Jawa Tengah dihadiri langsung oleh SBY dan juga Ibu Ani Yudhoyono, jajaran menteri dan juga para pejabat daerah. Sayangnya di panen kedua, padi itu tidak berisi alias kopong. Akhirnya para petani di daerah Grebek, Jawa Tengah melakukan protes karena telah tertipu dan menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Ratusan hektar padi Supertoy ternyata tidak berisi, bulirnya hampa. Petani marah hingga mereka akhirnya membakar padi Supertoy mereka. Dalam 3 tahun berturut-turut, SBY telah tertipu dengan 3 temuan yang menghebohkan. Lalu bagaimana temuan ini bisa sampai masuk ke istana? Siapa orang yang telah membawa temuan palsu tersebut ke istana? Belakangan beredar kabar ada satu nama yang dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab, yaitu Heru Lelono. Staf khusus kepresidenan ini ditenggarai telah membawa informasi ketiga temuan tersebut ke istana, sebab ialah orang yang telah menjadi pemimpin dalam proyek Blue Energy dan padi Supertoy. Publik di Indonesia sempat dibuat bangga dengan prestasi seorang anak bangsa yang bernama Dwi Hartanto, mahasiswa yang menuntut ilmu di Universitas Delft, Belanda, mengaku mendulang banyak prestasi di bidang kedirgantaraan. Ia juga mengaku terlibat dalam perancangan jet tempur generasi terbaru, memenangkan lomba riset teknologi satelit dan roket, serta ia mengaku menjadi asisten profesor di tempat ia berkuliah. Ketenaran Dwi Hartanto saat itu banyak dielu-elukan oleh banyak pihak, hingga diundang ke stasiun televisi nasional. Namun hal tersebut kemudian memancing kecurigaan oleh rekan-rekannya yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Penelusuran mereka menemukan beberapa kejanggalan dan satu persatu kedok Dwi akhirnya terbongkar. Segudang prestasi yang digembor-gemborkan tersebut ternyata hanya kabar bohong, dan akhirnya Dwi menyampaikan permohonan maaf. Ia mengaku telah menyampaikan informasi yang tidak benar dan cenderung melebih-lebihkan, khususnya tentang prestasi di bidang kedirgantaraan dan keilmuan soal roket. Dwi juga mengaku telah berbohong mengenai kemenangannya di kompetisi antar badan antariksa di Jerman pada tahun 2017. Paten beberapa teknologi serta pengembangan jet tempur generasi ke-6 juga diakuinya sebagai kabar bohong. Pada tahun 2017, publik kembali dihebohkan dengan pemberitaan di media sosial tentang sosok Iwayan Sumardana alias Tawan, seorang warga Karangasem, Bali yang berhasil memodifikasi lengannya dengan perangkat robot, sehingga belakangan orang-orang menjulukinya sebagai manusia robot. Bahkan sebagian orang menjulukinya sebagai Iron Man dari Bali. Pada pertengahan tahun 2015, Tawan mengaku mengalami serangan stroke.
tangan kirinya lumpuh. Dirinya yang bekerja sebagai tukang las akhirnya berpikir agar bagaimana dirinya masih bisa tetap bekerja seperti biasa. Berbekal informasi dari internet dan juga ilmunya yang pernah bersekolah di STM, Tawan mulai merakit tangan robot. Rakitan mesin atau robot yang dipasang di tangan kiri Tawan diklaim terkoneksi dengan rangkaian elektronik yang melingkar di kepalanya. Tawan mengaku gerakan robot yang melekat pada tangan kirinya bergerak atas perintah dari otaknya. Karenanya saat menggunakan tangan kiri tersebut, ia harus berkonsentrasi secara penuh. Kabar tentang tangan robot ini terlanjur viral di media sosial. Gubernur Bali Imade Mangku Pastika bahkan menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah Tawan. Sang gubernur juga memerintahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk membantu mempatenkan temuan tersebut. Pasca keviralannya, tangan robot Tawan banyak memancing perdebatan publik. Bahkan para pakar, dosen dan juga ahli mesin meragukan temuan tersebut. Tawan pun akhirnya meminta para jurnalis untuk tidak lagi mewartakan hasil karyanya. Tawan beralasan ia takut temuannya menyinggung hati dan perasaan para ilmuwan. Jauh di pelosok desa di Langsa, Aceh Timur, seorang bocah berusia 15 tahun bernama Noval Razik viral karena diklaim telah berhasil membuat instalasi listrik di kampungnya dengan sumber listrik dari pohon kedondong. Pemberitaan tentang listrik dari pohon kedondong dengan cepat menyebar luas melalui internet. Sebagian orang merasa takjub dengan kecerdasan bocah tersebut. Namun sebagian orang meragukan dengan temuan bocah SMP tersebut. Melihat potensi yang besar, PT Pertamina IP secara resmi menjadi sponsor atas temuan Noval dan bersedia mengembangkan temuan ini ke tahap yang lebih lanjut. Noval bahkan sempat diundang oleh Menteri ISDM Ignatius Jonan pada tahun 2017. Teknologi yang digunakan Noval sebenarnya adalah konsep dari sel volta yang sering menjadi bahan praktikum anak sekolahan. Bedanya jika selama ini orang menggunakan jeruk dan juga kentang, yang digunakan Noval adalah pohon kedondong. Sayangnya potensi listrik dari pepohonan untuk dimanfaatkan dalam sel volta sangatlah rendah. Itu sebabnya sel volta tidak pernah dilirik untuk dijadikan pembangkit listrik sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Menurut peneliti BBPT, 6 batang pohon kedondong hanya mampu menghidupkan satu buah LED 5 watt selama 20 menit. Namun pemberitaan media terlanjur viral dan dipercayai oleh masyarakat. Dan pada akhirnya listrik kedondong tidak berjalan sesuai harapan. Listrik hanya hidup saat ada kunjungan dari pejabat. Selebihnya desa kembali gelap gulita. Warga desa Ngerotok, Kabupaten Malang, bernama Slamet Herianto alias Mbah Embing, sempat menghebohkan publik saat dirinya mengklaim telah menemukan pembangkit listrik tenaga hampa. Mbah Embing yang notabene hanya seorang tukang servis dinamo ini mengklaim bahwasannya generatornya mampu menghasilkan listrik berkapasitas 1000 hingga 6000 watt tanpa menggunakan apapun. Temuan pria 51 tahun ini hanya memanfaatkan karbon dari batok dan sabut kelapa yang berfungsi sebagai penyimpanan energi sebagai alat penggerak listrik. Temuannya membuat gempar hingga membuat Menteri ISDM saat itu Bapak Dahlan Iskan mengapresiasi dan sempat memesan 1000 unit pembangkit listrik tenaga hampa. Namun akhirnya terungkap bahwasanya Mbah Embing menyambungkan aliran listrik dari bawah tanah sehingga membuatnya menyala seolah tidak membutuhkan sumber energi apapun.